Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halida dengan NIM 2011130034. Di sini saya akan melakukan simulasi mengenai rangkaian sederhana mengikuti modul praktikum elektronika dasar. Akan membuat rangkaian yang berbasis arus bolak-balik dengan menggunakan trafo step down. Pertama, kita mengklik pada di kiri atas adalah ini, kita klik open project. Oke, kita tunggu. Oke, kita klik next. Create a schematic simple design, next. Create a PCB layout, next. No firmware project, next. Dan schematic finish. Oke. Nah, di sini sudah muncul home page. Halaman ini digunakan untuk menempatkan komponen elektronika yang kita buat rangkaian yang kita inginkan. Baik, halaman ini dapat kita perbesar itu dengan cara zoom in. Oke. Pada layar kiri terdapat penempatan sesuai yang kita inginkan. Saya akan menggunakan tempat di sini. Oke. Dalam membuat rangkaian sederhana, kita memerlukan komponen-komponen yang mendukung, yaitu untuk komponen-komponen tersebut seperti lampu, saklar, trafo, dapat kita dapatkan dengan cara mengklik icon P pada device. Kita klik lampu. Oke. Terus kita klik trafo transpo. Kita klik yang tran 2P2S, yaitu 2 lilitan pada sekunder dan 2 lilitan pada sekunder dan primer. Setelah itu kita klik icon P lagi. Kita cari saklar. Klik OK. Dan kita klik juga tegangan bolak-balik atau V-sign, sumber tegangan. Oke. Baiklah, pada komponen mode-nya terdapat 4, yaitu lamp, switch, tran 2P2S, dan V-sign. Nanti kita juga menggunakan instrumen pada virtual instrument mode. Nah, komponen-komponen kita nanti menggunakan osiloskop, gunakan AC voltmeter dan ammeter. Baik, pertama kita kembali ke komponen mode-nya. Kita rangkaian tadi, kita keluarkan dan kita klik pada laman. Saya mengeluarkan terlebih dahulu adalah trafo. Saya letakkan di situ, dan lampu saya letakkan di sini. Untuk rangkaian sederhana ini kita menggunakan 2 lampu. Kita gunakan saklar juga. Saklar saya letakkan di sini. Kita klik lampu lagi. Lampu kedua saya letakkan di sini. Baik. Setelah itu kita gunakan V-sign atau sumber tegangan bolak-balik di sini. Setelah itu kita kembali ke klik virtual instrument mode. Yang kita gunakan di sini adalah pertama AC voltmeter untuk mengukur tegangan bolak-balik. Letakkan di sini. 1 pada primer dan 2 pada sekunder.
atau di sekundernya satu pada lampu 1 dan satu tegangan pada lampu kedua. Selain menggunakan AC voltmeter, yang kita gunakan juga adalah AC ammeter. Kita letakkan di sini. Oke. Setelah baik untuk ini, apabila tata letaknya tidak sesuai yang kita inginkan, kita dapat menghapusnya dengan mengklik kanan dan delete objek. Biar rapi, saya letakkan di Oke. Oke, setelah komponen sudah terpasang di laman ini, kita hubungkan komponen-komponen yang ada. Baik, kita hubungkan. Oke. Ini juga kita hubungkan. Setelah itu kita hubungkan. Harap bersabar karena ini memang lama. Harap bersabar. Baik. Kita hubungkan. Ini kita hubungkan juga. Baik, karena semua sudah terhubung komponennya, kita masukkan nilai. Untuk Vsign, untuk masukkan nilainya dapat dengan cara mengklik kanan dan edit property. Untuk nilai amplitude kita isi dengan 220. Frekuensi kita isi dengan 50. Klik OK. Dan di trafo sama dengan klik kanan, edit property. Pada primary inductance kita isi dengan 2500. Secondary inductance-nya adalah kita isi dengan 20. Pada primary DC resistance-nya kita isi dengan 50. Dan pada secondary DC resistance-nya tetap 1. Kita klik OK. Untuk mengetahui apakah rangkaian kita yang buat ini berfungsi, kita dapat menutup saklar terlebih dahulu dan kita run. Tunggu. Baik. Rangkaian yang kita buat berfungsi. Lampu menyala, tetapi pada lampu pertama dan lampu kedua ini memiliki tegangan yang sama. Agar tegangan pada lampu pertama dan lampu kedua itu berbeda, kita masukkan nilai berbeda di antara kedua lampu 1 atau lampu 2. Untuk mengedit tersebut, kita matikan terlebih dahulu, kita stopkan. Dan mengedit tadi dengan cara memasukkan nilainya adalah mengklik kanan pada salah satu lampu. Saya memilih lampu pertama dan edit property. Pada nominal voltage-nya kita isi dengan 25 volt. 25 dan resistannya kita isi dengan 50. Oke. Setelah itu kita play atau run lagi. Baik, lampu menyala dan tegangan di sini berbeda. Kenapa sih tegangan antara di lampu pertama itu lebih besar dari tegangan lampu kedua? Nanti kita bahas pada laporan elektronika yang telah ada. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan osiloskop. Kita klik instrumen osiloskop pada virtual instrument mode, kita letakkan di sini. Untuk meletakkan suatu komponen baru, kita harus menghentikan rangkaian tadi. Kita hentikan atau stop, klik osiloskop lagi, kita letakkan di sini. Oke. Setelah itu kita hubungkan osiloskopnya ke rangkaian tadi. Setelah itu mari kita
run atau play lagi. Baik, di sini sudah muncul digital oscilloscope, halamannya atau tabnya. Nah, karena yang kita gunakan hanya sinyal A, maka channel C, channel B, sama channel D kita off kan. Kita off. Maka hanya tersisa satu sinyal. Untuk position dinilai di channel A kita tempatkan di 40. Saya tempatkan 40. Untuk voltifnya kita tujukan pada nilai di sini. Ini kita naikkan. Nah, kita rujuk pada nilai 36,67. Setelah itu untuk position di horizontal kita alih ke 200 dan pada time diff-nya kita ubah menuju 2. Ini 2. Baik. Untuk menghitung amplitude dan frekuensi, pertama-tama kita menghitung amplitude terlebih dahulu. Untuk menghitung amplitude yaitu dengan cara mengalihkan tinggi gelombang ini dengan volt diff-nya. Yaitu di sini panjang gelombang terwakili oleh kotak. Di sini ada 6 kotak, otomatis panjang gelombangnya 6. Kita kalikan dengan volt diff-nya, yaitu 36,67. 6 dikali 36,67 adalah 220 volt. Jadi terbukti tegangan yang kita input tadi adalah 220 volt. Selanjutnya untuk menghitung frekuensi dapat dengan cara mencari nilai periode. Mencari nilai periode dapat dengan cara mengalihkan panjang gelombang dengan time diff-nya. Oke, untuk panjang gelombang di sini adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 kotak, yaitu panjangnya adalah 10 dikali dengan time diff-nya adalah 2. 2 dikali dengan 10 adalah 20, kita ubah menuju milisecond adalah dibagi 1000 itu 0,02. Rumus frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. F sama dengan T-nya kita masukkan 1 per 0,02 ada 50 Hz. Maka terbukti menggunakan digital oscilloscope nilai yang kita input pada phase adalah 220 untuk amplitude dan 50 pada frekuensi. Baik, menurut saya begitu saja simulasi yang saya paparkan. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya utarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.